Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Berjumpa lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang hidup bersih dan sehat. Materi yang sungguh luar biasa. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah pula kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang hidup bersih dan sehat. Kebersihan merupakan salah satu cabang iman. Hal tersebut dapat pula diartikan bahwa bersih merupakan bagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan sangatlah penting bagi manusia. Karena dengan menjaga kebersihan, manusia akan menjadi sehat. Sementara itu, kesehatan merupakan sesuatu yang penting bagi manusia. Dengan memiliki kesehatan yang baik, manusia bisa memiliki kesempatan lebih banyak untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Allah dan Rasulullah menyukai kebersihan. Setiap hendak beribadah, umat Islam diperintahkan dalam keadaan bersih dan suci, yaitu bersih dari najis dan suci dari hadas. Najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh beribadah. Jadi dapat dipahami bahwa najis adalah sesuatu kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah, yang datangnya dari luar tubuh manusia. Itu najis. Sedangkan hadas datangnya dari diri kita. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, itu termasuk hadas. Dan itu semua menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah sampai kita kembali suci. Jadi, umat Islam harus menjaga kebersihan. Selain berkaitan dengan ibadah, kebersihan juga berkaitan erat dengan iman. Dalam Islam, terdapat ajaran yang mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam yang selalu menjaga kebersihan menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang kuat. Sebaliknya, umat Islam yang enggan menjaga kebersihan menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang lemah. Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa menjaga kebersihan agar menjadi orang yang bersih dan sehat. Contoh perilaku menjaga kebersihan badan adalah mandi sehat 2 kali, minimal 2 kali sehari, menggosok gigi, mencuci pakaian, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sedangkan contoh perilaku menjaga kebersihan lingkungan antara lain membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah di sungai, menyapu rumah secara rutin, mengepel rumah secara rutin, menguras bak mandi secara rutin. Menjaga kebersihan memberikan manfaat bagi orang yang mengamalkannya maupun bagi orang lain. Di antaranya, kita tidak akan mudah terserang penyakit. Kemudian, lingkungan menjadi rapi, asri, dan nyaman. Juga, tubuh akan menjadi sehat dan kuat. Nah, anak-anak Bapak, apalagi saat ini kita tengah berada pada pandemi COVID-19. Virus corona mengintai kita di mana-mana. Untuk itu, kalau anak-anak Bapak mengamalkan protokol kesehatan,
mengamalkan tentang menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan terhindar dari virus corona tersebut. Untuk itu, Bapak tekankan kepada anak-anak Bapak untuk selalu membiasakan diri dari sekarang untuk selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, karena itu merupakan bagian dari keimanan. Orang yang selalu menjaga kebersihan, maka imannya akan semakin bertambah. Sehat merupakan salah satu manfaat menjaga kebersihan. Menjadi orang yang sehat juga merupakan ajaran agama Islam. Sehat adalah bebas dari sakit. Orang yang sehat akan kuat. Orang mukmin, orang muslim yang sehat dan kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, umat Islam harus menjaga kebersihan agar menjadi orang yang sehat dan kuat sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dicintai Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah satu kebaikan tersebut adalah dimasukkan ke dalam surganya. Beberapa cara yang dapat diterapkan agar menjadi sehat antara lain menjaga kebersihan, berolahraga secara rutin, meminum minuman yang halal dan bergizi, dan juga memakan makanan yang halal dan bergizi. Anak-anak Bapak, ketika anak-anak Bapak sudah menjaga kebersihan diri, anak-anak Bapak juga harus senantiasa menjaga atau peduli terhadap lingkungan. Semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Atau semua yang diciptakan Allah pasti memiliki hikmah dan manfaat. Salah satu ciptaan Allah adalah alam semesta. Allah menciptakan alam semesta untuk kita manusia. Alam semesta memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi manusia. Di antaranya dapat dijadikan tempat tinggal atau hidup, tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan, makan, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus menjaga alam semesta dengan cara menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan dan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dijadikan khilafah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi. Tugas kita adalah menjaga alam semesta dari kerusakan. Sehingga harus dipahami, salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjaga alam semesta. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah terhadap manusia, yaitu larangan membuat kerusakan di bumi. Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu, umat Islam harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Manusia yang memiliki sikap peduli terhadap lingkungan tidak akan membuat kerusakan dan akan menjaga alam dari kerusakan. Merusak alam semesta atau lingkungan merupakan perbuatan zalim, perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah. Orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah berupa siksa di dalam neraka. Contoh perilaku peduli terhadap lingkungan adalah melakukan penghijauan dengan menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan tidak melakukan penambangan liar. Sedangkan contoh perilaku tidak peduli terhadap lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan pohon secara liar, membangun rumah tanpa menyediakan resapan air. Itu contoh dari tidak peduli terhadap lingkungan. Apabila manusia tidak memiliki sikap peduli terhadap lingkungan, maka yang terjadi adalah manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Jika terjadi kerusakan di bumi, maka manusia akan memperoleh dampak buruk.
Dampak buruk sikap tidak peduli terhadap lingkungan contohnya adalah banjir, tanah longsor, musim tidak menentu, kekeringan, dan lain sebagainya. Itu akibat tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi anak-anak Bapak, pada pertemuan kali ini, pada materi pembelajaran kali ini, Bapak menginginkan anak-anak Bapak untuk menanamkan dalam dirinya untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga peduli terhadap lingkungan. Karena tadi kata Allah, menjaga bumi, menjaga alam semesta adalah tugas kita di muka bumi ini. Karena kalau kita peduli terhadap lingkungan, maka kita akan yang memperoleh manfaatnya. Sebaliknya, kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, contohnya kita membuang sampah sembarangan, kita tidak peduli kalau misalkan got atau selokan air tersumbat, tentu kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Anak-anak Bapak dapat mengamalkan sikap mencintai hidup bersih dan sehat dalam kehidupannya. Marilah kita menjadi orang yang kuat. Kuat tubuh kita dan kuat iman kita. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.